Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul menulis akademik. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita dapat berkumpul di sini guna melaksanakan presentasi. Dan tak lupa pula kita aturkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjunjung tinggi dan membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Adapun nama-nama yang akan membawakan materi yaitu yang pertama ada Josephine Marta Agustin, yang kedua ada Dian Aprilia Lestari, yang ketiga ada Adilah Zahra, yang keempat ada Muhammad Naufal, yaitu saya sendiri sebagai moderator. Yang kelima ada Alfitrah. Yang keenam ada Hanin. Yang ketujuh ada Zainal. Dan yang terakhir ada Fitria. Baik, yang akan membawakan materi pertama yaitu ada Alfitrah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfitrah sebagai pemateri pertama yang akan membahas tentang menulis akademik. Penulisan akademik adalah penulisan yang dijalankan secara ilmiah atau saintifik dengan mengkaji secara teratur dan teliti suatu persoalan. Dan penulisan akademik berbeda dari kaedah-kaedah penulisannya seperti penulisan novel yang berasaskan khayalan atau rekaan dan generalisasi daripada pengalaman. Kemudian yang kedua adalah tujuan penulisan akademik. Tujuan penulisan akademik secara umum ada yang pertama adalah memecahkan masalah tertentu. Yang kedua adalah menyebarluaskan sejumlah pemikiran dan temuan kita serta membenarkan jawaban kita dengan logika dan sejumlah bukti. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan dalam melakukan penelitian. Kemudian yang terakhir adalah dapat menyajikan informasi dalam rangka menampilkan pemahaman yang jelas tentang subjek tertentu dalam berbagai cara. Kemudian tujuan penulisan akademik secara khusus yaitu yang pertama tujuan pendidikan. Melalui penulisan karya ilmiah dapat memberikan pengalaman berharga bagi penulisnya sehingga mampu menulis, berpikir, dan mempertanggungjawabkan tulisannya secara ilmiah. Yang kedua, tujuan penelitian. Sarana bagi penulis guna menerapkan prosedur ilmiah dan mempraktekannya dalam usaha mengembangkan ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga adalah tujuan fungsional. Berfungsi sebagai alat pengembangan ilmu pengetahuan, tambahan bahan pustaka, dan kepentingan praktis di lapangan dalam disiplin ilmu tertentu. Selanjutnya, ciri-ciri penulisan akademik. Secara ringkas, ciri-ciri penulisan akademik terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, fakta secara sistematik atau mengemukakan hukum alam kepada situasi yang spesifik. Yang kedua, penulisannya tepat, benar, dan tidak membuat andaian. Yang ketiga, tidak menulis untuk memenuhi kehendak golongan-golongan tertentu. Yang keempat, penulis hanya menulis untuk memaklumkan tentang sesuatu dan tidak bersifat prejudis. Yang kelima, penulisan akademik bersifat sistematik. Setiap langkah direncanakan secara sistematik, konseptual, dan mengikuti prosedur yang jelas. Yang keenam, penulisan akademik tidak bersifat emosional. Ia menggunakan sebab musabab dan pengertian sesuatu masalah atau persoalan. Kata-katanya juga mudah didefinisikan. Yang ketujuh, setiap pandangan yang dikemukakan disertai dengan bukti. Kemudian yang kedelapan, menulis dengan jujur dan hanya mengemukakan kebenaran. Tidak ada kenyataan-kenyataan yang boleh menimbulkan keraguan. Yang kesembilan, penulisan akademik tidak bersifat argumentatif. Rumusan yang dibuat dalam penulisan akademik
akan membiarkan fakta berbicara sendiri. Kemudian yang ke-10, penulisan akademik tidak bersifat persuasif. Jika penulisan berkenaan berjaya mengubah pandangan pembaca, itu bukan melalui kaidah persuasif, argumentasi, perselisihan pendapat, dan protes, tetapi melalui fakta yang berdiri atau berbicara sendiri. Kemudian yang terakhir adalah penulisan akademik tidak akan memutarbelitkan fakta karena akan merusak tujuan penulisan akademik. Ia juga tidak akan melebih-lebihkan sesuatu karena ia akan menunjukkan motif penulis yang mementingkan dirinya sendiri. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, yang akan membawakan materi selanjutnya yaitu ada Fitriah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang jenis-jenis penulisan akademik. Jenis-jenis penulisan akademik ada 5. Yang pertama, esai ilmiah. Merujuk karangan ilmiah yang pendek tentang topik atau permasalahan berdasarkan data yang diperoleh melalui kerja lapangan. Yang kedua, kertas kerja. Penulisan ilmiah yang memaparkan suatu fakta atau permasalahan berdasarkan data kerja lapangan. Yang ketiga, laporan kajian. Laporan kajian atau penyelidikan ialah penulisan ilmiah yang menyampaikan fakta tentang sesuatu kepada pihak lain. Yang keempat, tesis. Tesis ialah penulisan ilmiah yang sifatnya lebih mendalam. Yang kelima, disertasi. Disertasi ialah penulisan ilmiah tahap tertinggi dalam hierarki pencapaian akademik, yaitu untuk mendapatkan gelar doktor filsafat. Selanjutnya, langkah-langkah menulis akademik. Adapun langkah-langkah pada proses penulisan akademik adalah yang pertama, merencanakan. Sebagai kegiatan yang kompleks, menulis membutuhkan perencanaan yang memadai. Yang kedua, mengumpulkan bahan. Hampir semua penulis mengumpulkan segala sesuatu yang mereka perlukan berupa data, informasi, bacaan sebelum memulai menulis. Yang ketiga, menentukan tujuan dan bentuk. Dalam penulisan ilmiah, tujuan dan bentuk yang dipilih sering ditentukan oleh situasi. Yang keempat, menentukan pembaca. Pembaca yang berbeda akan memerlukan bacaan yang berbeda pula. Yang kelima, menulis. Bagi kebanyakan penulis yang sudah profesional, biasanya situasi memaksa mereka untuk menulis sebelum benar-benar siap. Yang keenam, merefleksikan. Yang sering digunakan oleh penulis karangan ilmiah sebelum merangkum karangannya, mereka merefleksikan apa yang sudah mereka tulis. Yang ketujuh, merevisi. Mengerjakan revisi merupakan langkah yang sangat penting untuk menghasilkan tulisan yang baik. Yang terakhir yaitu kesalahan-kesalahan umum saat menulis akademik. Pada saat menulis akademik, mungkin ada beberapa kesalahan saat menulis yang dengan mudah diperiksa sementara revisi. Kesalahan yang sering terjadi adalah sebagai berikut. Yang pertama, kesalahan ejaan. Kesalahan ejaan disebabkan karena budaya mobile message atau perubahan besar dalam ejaan kata-kata karena salah pengetikan. Yang kedua, kesalahan tata bahasa. Kita sering gagal untuk menjelaskan ide utama karena penggunaan tata bahasa yang salah. Yang ketiga, kesalahan ketik. Jenis kesalahan yang sangat sulit ditemukan dalam penulisan akademik. Yang keempat, mengandalkan ejaan perangkat lunak. Penulisan akademis yang cerdas dan berkualitas tidak akan pernah mengandalkan perangkat lunak ejaan, karena kadang-kadang perangkat lunak ini tidak dapat memeriksa segala macam kesalahan dengan baik dan benar. Demikianlah pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, yang akan membawakan materi selanjutnya ada Adilah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan materi berikutnya mengenai menulis makalah. Jadi, sebenarnya menulis makalah itu apa sih? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pada tahun 2008, makalah ini diartikan dalam dua hal. Yang pertama, didefinisikan sebagai tulisan resmi tentang suatu pokok yang dimaksudkan untuk dibacakan di muka umum di suatu persidangan yang sering disusun untuk diterbitkan. Yang kedua, yaitu didefinisikan sebagai karya tulis pelajar atau mahasiswa sebagai laporan hasil pelaksanaan tugas sekolah atau perguruan tinggi. Baik, berikutnya
ada ciri-ciri makalah. Apa saja ciri-ciri makalah itu? Nah, ciri-ciri makalah ini ada 5 teman-teman. Yang pertama, makalah ini menjadi sebuah sarana untuk menunjukkan pemahaman seseorang terhadap suatu aspek permasalahan yang bersifat teoritik. Nah, yang kedua, menjadi alat pengukur kemampuan pelajar atau mahasiswa dalam mengkombinasikan beberapa informasi yang mereka dapatkan menjadi satu karya tulis yang utuh. Nah, yang ketiga, sistematika yang beraturan dengan kaidah penulisan yang telah diatur. Yang keempat, makalah dapat menjelaskan inti dari informasi yang diperoleh dari beberapa sumber, serta dapat menunjukkan kemampuan mengumpulkan berbagai informasi yang didapatkan menjadi satu kesatuan. Yang terakhir, makalah juga mampu menunjukkan kejujuran ilmiah penulis. Baik, poin pembahasan berikutnya yaitu ada 3 poin yang menjadi karakteristik makalah itu sendiri. Yang pertama, makalah ini membahas atau menelaah suatu kajian literatur yang sudah ada atau dari laporan pelaksanaan kegiatan lapangan. Yang kedua, makalah ini umumnya dibuat untuk dipresentasikan pada suatu seminar, sidang, atau diskusi. Nah, yang ketiga, bagian pokok yang harus ada pada makalah ini ialah pendahuluan, isi, serta kesimpulan. Baik, poin pembahasan berikutnya yaitu mengenai fungsi makalah. Jadi, makalah ini memiliki 4 fungsi. Yang pertama, kemampuan diri untuk menyusun karya ilmiah secara benar dan cermat. Yang kedua, memberikan pemikiran baik berupa konsep teoretis maupun konsep praktis. Yang ketiga, tentunya memperluas wawasan keilmuan. Nah, yang keempat, bagi perkembangan konsep keilmuan maupun pemecahan masalah. Baik, poin pembahasan berikutnya yaitu mengenai syarat dari makalah itu sendiri. Jadi, yang pertama ada cermat. Yang kedua ada tepat waktu. Yang ketiga itu memadai. Yang berikutnya ada sederhana. Nah, sederhana ini berarti menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan sistematika yang sederhana namun jelas. Yang terakhir, seperti yang barusan saya katakan, yaitu jelas, yang mana makalah ini harus mampu menyajikan fakta dengan bahasa yang jelas, ringkas, gaya yang tepat, agar pembaca cepat memahami isi dari makalah tersebut. Baik, poin pembahasan berikutnya yaitu mengenai jenis-jenis makalah. Jenis yang pertama yaitu makalah deduktif. Makalah deduktif itu adalah makalah yang didasarkan pada kajian teoritis yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Yang kedua ada makalah induktif. Makalah induktif ini makalah yang ditulis berdasarkan data empiris yang bersifat objektif berdasarkan apa yang diperoleh dari lapangan namun tetap relevan dengan pembahasan. Yang ketiga ada makalah campuran. Jadi makalah campuran ini adalah makalah yang disusun atau ditulis berdasarkan kajian teoritis dan data empiris. Nah, poin pembahasan berikutnya yaitu mengenai sistematika penulisan makalah. Dimulai dari cover atau halaman depan. Jadi, cover ini menyangkut beberapa hal. Yang pertama itu judul makalahnya. Jadi, judul makalahnya ini harus dibuat singkat dan jelas yang mencerminkan isi makalah. Lalu yang kedua yaitu tujuan pembuatan makalah. Jadi, tujuan pembuatan makalah ini yaitu untuk memenuhi tugas kelompokkah atau individu mungkin pada mata kuliah yang sudah ditentukan. Lalu yang ketiga ada lambang universitas. Yang keempat ada nama dosen pengampu mata kuliah. Jadi nama dosen pengampu mata kuliah ini harus ditulis dengan lengkap namanya teman-teman beserta gelarnya juga. Lalu yang kelima di sini ada nama anggota kelompok atau orang-orang yang menyusun makalah tersebut ditulis dengan nama yang lengkap serta NIM yang berada dalam tanda kurung. Lalu yang keenam di sini ada nama prodi. Nah, nama prodi ini harus ditulis lengkap teman-teman tanpa singkatan. Di sini mohon maaf di PowerPoint tersajikan di situ tersingkat prodi, harusnya di situ tertulis program studi D4 Tata Boga.
Lalu yang ketujuh ada nama fakultas. Nama fakultas ini juga tidak boleh disingkat. Jadi contohnya seperti Fakultas Teknik, tidak boleh FT. Lalu yang ke-8 ada nama universitas. Jadi nama universitas yang bersangkutan juga ditulis tanpa singkatan. Contohnya Universitas Negeri Makassar, jangan menulis UNM. Serta kota universitas yang bersangkutan seperti Universitas Negeri Makassar. Lalu di paling bawah ada tahun penyusunan makalah. Contohnya tahun 2022 tahun. Nah, setelah kita selesai pada halaman depan atau cover, kita beralih pada kata pengantar. Yang pertama ada bagian pembuka, yang kedua ada bagian isi, dan yang ketiga ada bagian penutup. Di bagian pembuka ini atau pada paragraf pertama, kita mengucapkan rasa terima kasih kita atau tim penulis karena telah menyelesaikan dokumen tertulis tersebut. Lalu yang kedua ada bagian isi. Bagian isi ini berisi tentang deskripsi singkat tentang isi dari makalah yang disusun. Lalu yang ketiga ada bagian penutup. Jadi di paragraf terakhir ini berisi permintaan maaf dan harapan penulis atau tim penulis makalah yang telah disusun. Jadi permintaan maaf ini bertujuan untuk jika ditemukan kesalahan dalam makalah di kemudian hari. Berikutnya ada daftar isi. Menggambarkan keseluruhan isi pokok dari makalah dengan mencantumkan secara jelas urutan bab dan subbab beserta halaman tempat bab atau subbab tersebut berada. Baik, itulah pemaparan materi saya. Berikutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, yang akan membawakan materi selanjutnya ada Dian Aprilia Lestari. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu bab 1 pendahuluan. Pada bab 1 pendahuluan terdiri dari 3 bagian, yaitu latar belakang yang berisi tentang hal-hal yang melatar belakangi pembuatan makalah sesuai dengan topik yang akan dibahas. Kemudian ada rumusan masalah yang mengungkapkan masalah yang akan dibahas. Dan yang terakhir tujuan penulisan, menjelaskan tentang tujuan yang hendak dicapai pada makalah tersebut. Selanjutnya ada bab 2 pembahasan. Pada bab 2 pembahasan berisi tentang penelitian ataupun teori yang sudah pernah dibahas oleh para ahli yang berkaitan dengan tema makalah yang dipilih. Materi yang dibahas secara teoritis dikaitkan dengan aplikasi praktis teori atau ilmu tersebut dalam kenyataan kehidupan seharian. Untuk menuliskan teori yang diambil dari para ahli dicantumkan identitas buku, nama penulis, judul buku, tempat terbit, tahun terbit, dan halaman kutipan yang diambil, sehingga sumbernya jelas dan tidak diragukan. Selanjutnya ada bab 3 penutup. Pada bab 3 ini terdiri dari kesimpulan yang berisi tentang simpulan akhir dari pembahasan yang sudah dibuat. Penulisan kesimpulan singkat dan jelas, tidak panjang seperti pembahasan. Dan ada saran yang berupa masukan dan saran dari penulis yang berkaitan dengan isi makalah. Selanjutnya ada daftar pustaka. Daftar pustaka adalah catatan sejumlah pustaka atau sumber lain yang digunakan dalam penulisan buku. Sumber-sumber ini ditulis di bagian paling belakang bab atau buku setelah bab terakhir. Susunan dari daftar pustaka biasanya disusun secara alfabetis, yaitu sesuai urutan abjad, berdasarkan nama belakang penulis atau lembaga, organisasi, atau departemen. Daftar pustaka dapat berupa buku, surat kabar, majalah, jurnal, skripsi, tesis, dan lain-lain. Fungsinya untuk menunjukkan kepada pembaca sumber data dan teori dalam makalah untuk memberikan kepercayaan pembaca terhadap sifat ilmiah makalah tersebut. Sistematika dan penulisan lengkap daftar pustaka yang benar adalah nama penulis, tahun terbit, judul buku yang ditulis miring, jilid, terbitan edisi, nama penerbit, dan kota tempat penerbitan. Materi selanjutnya yaitu tata cara penulisan makalah. Yang pertama ada jenis huruf. Makalah diketik dengan jenis huruf Times New Roman ukuran 12. Huruf miring pada penulisan makalah digunakan untuk tujuan tertentu dan disesuaikan dengan EYD. Huruf miring digunakan untuk menulis kata dalam bahasa daerah atau bahasa asing, judul buku,
judul film, judul album lagu, dan judul acara televisi. Yang kedua ada jarak baris. Jarak antara dua baris dibuat 1,5 spasi kecuali judul daftar atau tabel, dan gambar yang lebih dari satu baris, serta daftar pustaka diketik dengan jarak 1 spasi ke bawah. Yang ketiga ada batas tepi. Batas pengetikan ditinjau dari tepi kertas, yaitu tepi atas 4 cm, tepi bawah 3 cm, tepi kiri 4 cm, dan tepi kanan 3 cm. Yang keempat ada alinea baru. Alinea baru dimulai pada jarak 1 cm atau 1 kali tekan tombol tab pada komputer dari batas tepi kiri. Yang kelima ada judul, subjudul, dan anak subjudul. Yang pertama judul, ditulis bold, seluruh huruf diketik dengan huruf kapital dan diatur agar simetris, tanpa diakhiri dengan titik. Yang kedua ada subjudul yang ditulis bold, diketik mulai dari batas tepi kiri, semua kata diawali dengan huruf kapital kecuali kata penghubung dan kata depan, tanpa diakhiri dengan titik. Kalimat pertama setelah subjudul diawali dengan alinea baru. Yang ketiga ada anak subjudul yang ditulis bold, diketik mulai dari batas tepi kiri, hanya huruf pertama saja yang ditulis kapital dan tanpa diakhiri dengan tanda titik. Selanjutnya ada bahasa. Yang pertama, bahasa yang dipakai adalah bahasa Indonesia yang baku, sesuai EYD. Yang kedua, kalimat-kalimat tidak boleh menampilkan orang pertama dan orang kedua. Pada penyajian ucapan terima kasih pada kata pengantar, kata saya diganti dengan kata penulis. Yang ketiga, istilah yang dipakai adalah istilah bahasa Indonesia atau istilah asing yang sudah dibahasa Indonesiakan. Yang keempat, pada penyusunan makalah biasanya ada beberapa kesalahan yang tidak disadari dan sering terjadi. Di antaranya, kata penghubung seperti sehingga atau sedangkan pada awal kalimat, awalan ke dan di yang tidak dibedakan dengan kata depan ke dan di. Dan yang terakhir, penggunaan tanda baca yang salah. Materi selanjutnya yaitu penulisan nama. Yang pertama, nama penulis yang diacu dalam uraian. Yang tulisannya diacu dalam uraian hanya disebutkan nama akhirnya saja. Jika penulis lebih dari 2 orang, maka hanya nama akhir penulis pertama yang dicantumkan, diikuti dengan DKK atau dan kawan-kawan. Yang kedua, penulis pada daftar pustaka. Dalam daftar pustaka, semua penulis harus dicantumkan namanya, dan tidak boleh hanya penulis pertama ditambah dengan DKK. Yang ketiga, nama penulis lebih dari 1 suku kata. Jika nama penulis terdiri dari 2 suku kata atau lebih, cara penulisannya yaitu nama akhir diikuti dengan koma, kemudian disingkat nama depan, tengah, dan seterusnya. Selanjutnya, nama yang diikuti dengan singkatan. Nama yang diikuti dengan singkatan dianggap bahwa singkatan tersebut menjadi satu dengan satu kata dengan yang ada di depannya. Yang terakhir, derajat kesarjanaan. Derajat kesarjanaan tidak dicantumkan. Materi terakhir yang dapat saya sampaikan yaitu spasi. Umumnya hampir semua tulisan menggunakan spasi ganda. Spasi tunggal digunakan saat pengetikan tabel, judul gambar, subjudul atau anak subjudul yang lebih dari 1 baris dan antara tabel dan judul tabel. Spasi triple digunakan saat pengetikan antar tabel, antar gambar, dan naskah. Dan spasi 4 digunakan antara penulis dengan baris pertama naskah abstrak. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Selanjutnya yang akan membawakan materi selanjutnya yaitu Hanindya Sevia. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, saya akan memaparkan materi yaitu tentang menulis laporan. Jadi pengertian laporan adalah alat penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lain serta merupakan fakta dan data dan informasi. Informasi dalam laporan merupakan data yang diproses dalam bentuk yang berarti bagi penerimanya. Peran laporan dapat dilihat dari 2 aspek, pertama dalam organisasi dan kedua dalam administratif komunikasi. Dalam organisasi, peran laporan berperan sebagai yang pertama alat komunikasi ke atas, yang kedua alat manajerial dalam melaksanakan tugas atau fungsi, rencana pengawasan dan pengendalian, serta dalam pengambilan keputusan. Dalam administratif komunikasi, laporan berperan dalam yang pertama penanggung jawab, serta pengawasan dan pengendalian, yang kedua penyampaian informasi, yang ketiga bahan pengambilan keputusan, yang keempat alat pembina kerjasama, alat pengembangan cakrawala wawasan, dan macam-macam laporan, yaitu laporan secara garis besar terdiri dari laporan
administratif, dan laporan penelitian atau akademik. Laporan administratif terdiri dari berbagai macam laporan yang dapat dilihat berdasarkan yang pertama, tujuan laporan administratif menurut tujuannya terdiri dari A. Laporan perencanaan atau planning report, B. Laporan pengendalian atau control report, C. Laporan pelaksanaan tugas atau performance report, D. Laporan informasi atau information report, E. Laporan perkembangan. Menurut waktu terdiri dari A. Laporan berkala atau periodical report, B. Laporan khusus atau special report, dan menurut gaya penulisannya terdiri dari A. Resmi atau formal report, B. Tak resmi atau informal report. Menurut bentuknya yaitu terdiri dari A. Memo atau nota, B. Surat, C. Memograf, D. Buku, dan E. Matriks. Serta menurut isinya terdiri dari A. Laporan keuangan berisi soal-soal keuangan, B. Laporan statistik berisi angka-angka statistik, dan C. Laporan pemetaan mutu pendidikan berisi pemetaan mutu pendidikan yang menggambarkan kesenjangan keadaan faktual dengan acuan mutu pendidikan baik SMP atau SMP pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. D. Laporan buku, E. Laporan pandangan mata, F. Laporan membeo atau year report, G. Laporan ilmiah yaitu skripsi, tesis, disertasi, penelitian PTK, PTS, dan lainnya, H. Laporan buku, laporan kemajuan hasil belajar, laporan kegiatan, dan lain-lain. Selanjutnya, kualitas laporan. Laporan yang berkualitas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. A. Benar dan objektif. Yang pertama, lengkap, relevan, akurat, baru. Yang kedua, analisis harus objektif. Yang ketiga, jelas, mudah dimengerti. Yang keempat, mengacu pada tujuan. B. Jelas bahasanya. Yang pertama, kalimat sederhana. Yang kedua, selektif dalam istilah. Yang ketiga, tata bahasa, ejaan baik dan benar. Yang keempat, gunakan kalimat langsung. C. Langsung mengenai sasarannya. D. Lengkap. Yang pertama, dari segala segi. Dan yang kedua, disertai dengan penunjang. E. Tegas dan konsisten. Yang pertama, tidak ada kontroversi pada bagian atau keterangan. Yang kedua, gaya penulisan. F. Tepat waktu. G. Tepat penerimaan. Dengan kata lain, laporan yang berkualitas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. A. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. B. Menggunakan kalimat aktif. C. Menggunakan kalimat efektif. D. Sasaran ke arah kesatuan. E. Sasaran ke arah kejelasan. F. Penggunaan kata yang efektif, dan G. Laporan mudah dibaca. Induk laporan atau body of report. Induk laporan atau body of report memuat isi pokok laporan, minimal terdiri atas yang pertama, kata pengantar atau introduction. Yang kedua, fakta-fakta atau the report findings. Yang ketiga, kesimpulan dan saran atau conclusion dan recommendation. Isi laporan disusun logis dan kronologis. Bagian pokok laporan lainnya adalah disajikan dengan sistematika sebagai berikut. Yang pertama, pendahuluan terdiri dari latar belakang atau dasar. Selanjutnya, maksud dan tujuan serta ruang lingkup dan sistematika. Yang kedua, batang tubuh yang terdiri dari pelaksanaan kegiatan, permasalahan, analisis permasalahan, kesimpulan, saran, rekomendasi. Kemudian yang ketiga, kepustakaan dan lampiran. Baik, yang akan membawakan materi selanjutnya yaitu Josephine Marta Agustin. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya melanjutkan materi tentang teknik penyajian data dalam sebuah laporan. Teknik penyajian data dalam sebuah laporan biasanya berisi tentang informasi yang dikemas agar menarik dan komunikatif bagi para pembacanya sehingga lebih mudah dibaca, mudah dicerna, dan ditindaklanjuti. Oleh karena itu, berbagai informasi baik berupa gambaran deskripsi kemajuan atau perkembangan, keadaan, hasil olahan, analisis maupun hasil evaluasi harus disajikan secara ringkas dan mudah dibaca. Berbagai teknik penyajian data tersebut sangat tergantung dengan keadaan data dan tujuan dari pelaporan yang akan disusun. Terdapat berbagai teknik penyajian data dalam penyusunan laporan tersebut, seperti yang pertama, bagan.
di mana bagan tersebut dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, bagan organisasi, bagan proses, bagan arus, bagan perbandingan, bagan gambar, bagan pohon. Kemudian ada juga yang kedua, grafik, di mana grafik dibagi menjadi beberapa bagian juga. Yang pertama, grafik garis, grafik lajur, dan grafik lingkaran. Kemudian yang ketiga yaitu tabel. Kemudian yang keempat yaitu model matematik, di mana model matematik ini menggunakan rumus matematik atau statistik baik untuk penyajian data yang sifatnya deskriptif maupun analitik. Kemudian yang terakhir ada tulisan laporan atau tulisan biasa, di mana laporan ini disajikan secara deskriptif dalam bentuk esai, di mana semua pokok pikiran dituangkan secara tertulis dalam sebuah naskah dalam bentuk makalah ataupun dalam bentuk buku. Sekian dari materi yang dapat saya sampaikan, saya lanjutkan ke materi selanjutnya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu jenis laporan ilmiah atau jenis laporan penelitian ilmiah. Jenis laporan penelitian ilmiah didefinisikan sebagai laporan lengkap atau monograf, artikel, ringkasan eksekutif, dan abstrak. Di mana laporan lengkap atau monograf ini bertujuan untuk menyampaikan hasil penelitian secara terperinci sehingga dapat memberikan makna terhadap data dan dapat menarik kesimpulan. Kemudian yang kedua yaitu artikel, di mana artikel ini definisikan sebagai laporan yang berfokus pada salah satu aspek dari penelitian yang terdapat pada laporan lengkap. Artikel ilmiah ini merupakan sari dari laporan lengkap yang biasanya untuk kepentingan publikasi seperti jurnal ilmiah. Kemudian yang ketiga yaitu ringkasan eksekutif atau bisa disebut dengan executive summary, di mana laporan ringkasan ini biasanya disusun untuk konsumen umum yang difokuskan pada temuan utama tanpa memasukkan desain dan metodologi yang digunakan dalam penelitian. Oleh sebab itu, laporan ini harus ringkas dan padat serta menghindari penggunaan istilah-istilah teknis yang tidak dimengerti oleh masyarakat yang awam. Kemudian yang terakhir yaitu abstrak, di mana abstrak ini didefinisikan sebagai ringkasan yang menggambarkan garis besar dan dari laporan tersebut. Biasanya berisi tentang tujuan, metodologi, hasil, dan rekomendasi. Abstrak biasanya ditulis tidak lebih dari 200 kata, sehingga apa yang tercantumkan dalam laporan tersebut dapat dipahami karena berisikan tentang garis-garis besar yang tercantum dalam laporan tersebut. Namun demikian, jumlah tersebut tidak terlalu mengikat dan tergantung hanya kepada kepentingan pribadi dari penulisan abstrak tersebut. Baik, untuk materi selanjutnya yang dapat saya paparkan yaitu bentuk-bentuk umum laporan penelitian. Bentuk laporan penelitian disesuaikan dengan kepada siapa laporan ini akan ditujukan atau disampaikan. Berdasarkan konsumen yang dituju, laporan ini dapat diajukan terhadap satu masyarakat umum, di mana masyarakat umum laporan ini ditujukan kepada masyarakat yang dapat memberikan gambaran yang praktis dan bernilai berguna bagi siapa saja yang membaca. Dalam laporan ini tidak perlu menyampaikan teknik-teknik yang sungkar, dapat dipahami oleh masyarakat umum. Kemudian yang kedua yaitu sponsor penelitian. Sponsor penelitian yakni lembaga tertentu yang memberikan sponsor dari pihak kegiatan pada suatu penelitian tersebut. Jika penelitian yang dilakukan didanai oleh pihak sponsor, maka ia akan diberikan laporan kepada pihak tersebut. Jenis laporan ini disampaikan harus sesuai dengan keinginan tujuan sponsor, terutama yang berkaitan dengan penerapan temuan penelitian. Kemudian yang terakhir yaitu masyarakat ilmiah, yakni laporan yang ditujukan kepada masyarakat ilmiah yang biasanya berkaitan dengan penyusunan tugas akhir seperti penyelesaian pendidikan pada gelar sarjana, magister, dan doktor. Pola karya akademik yang disusun sesuai dengan pola penulisan karya akademik, di mana modelnya harus disesuaikan dengan aturan yang berlaku pada lembaga yang bersangkutan. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya serahkan kembali ke moderator. Baik, yang akan membawakan materi selanjutnya yaitu saya sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proposal. Yang pertama itu pengertian proposal. Proposal sebagai rencana atau rencana yang sudah tersusun rapi akan sangat memudahkan dalam menjalankan kegiatan yang akan dilakukan.
Selain sebagai rancangan, suatu kegiatan proposal juga merupakan sebuah tulisan yang dibuat oleh si penulis yang bertujuan untuk menjabarkan atau menjelaskan sebuah tujuan kepada si pembaca, individu atau kelompok, sehingga mereka memperoleh pemahaman mengenai tujuan tersebut lebih mendetail. Selanjutnya ada ciri-ciri proposal. Adapun ciri-ciri proposal sebagai berikut. Yang pertama ada proposal dibuat untuk meringkas kegiatan yang dilakukan. Selanjutnya sebagai pemberitahuan pertama suatu kegiatan. Yang selanjutnya berisikan tujuan latar belakang acara. Selanjutnya berupa lembaran-lembaran pemberitahuan yang telah dijilid yang nantinya diserahkan kepada yang menyelenggarakan acara. Selanjutnya ada pihak yang mengajukan. Selanjutnya ada pihak yang menyetujui. Selanjutnya terdapat gambaran kegiatan secara umum. Selanjutnya mempunyai kekuatan persuasif. Selanjutnya disusun sebelum rencana kerja. Selanjutnya bersifat bisnis. Selanjutnya memiliki sasaran dan tujuan yang jelas. Selanjutnya ada manfaat proposal. Yang pertama yaitu menjadi rencana yang mengarahkan panitia dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Selanjutnya menjelaskan secara tidak langsung kepada pihak-pihak yang ingin mengetahui kegiatan tersebut. Selanjutnya untuk meyakinkan para donatur atau sponsor agar mereka memberikan dukungan material maupun finansial dalam mewujudkan kegiatan yang telah direncanakan. Selanjutnya sebagai gambaran awal sebuah kegiatan. Selanjutnya sebagai alat untuk memperoleh persetujuan dari pihak berwenang. Selanjutnya sebagai alat pengontrol jalannya kegiatan. Selanjutnya sebagai alat evaluasi kegiatan. Yang terakhir sebagai salah satu alat untuk memperluas jaringan kerja. Selanjutnya ada keunggulan proposal dan kelemahan proposal. Yang pertama, keunggulan proposal. Keunggulan proposal yaitu dapat menarik sponsor untuk memberikan sumbangan dana. Yang kedua ada dapat menjadi bukti legalitas. Yang ketiga memperlancar dan mempermudah pelaksanaan kegiatan. Yang keempat memperkecil masalah yang timbul dalam suatu kegiatan. Yang kelima sebagai rancangan biaya. Yang keenam transparan, efektif, dan efisien. Kelemahan proposal adalah sebagai berikut. Tidak memiliki kekuatan yang tanpa adanya juru bicara. Yang kedua memiliki tingkat kepercayaan yang rendah. Selanjutnya ada tujuan penyusunan proposal. Menjelaskan secara tidak langsung kepada pihak-pihak yang ingin mengetahui kegiatan tersebut. Yang kedua menjadi rencana yang mengarahkan panitia dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Yang ketiga untuk meyakinkan para donatur atau sponsor agar mereka memberikan dukungan material maupun finansial dalam mewujudkan kegiatan yang telah direncanakan. Yang keempat mendapatkan persetujuan. Yang kelima sebagai titik acuan. Selanjutnya syarat-syarat menyusun proposal. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam menyusun proposal baik yaitu yang pertama ada sistematis. Artinya proposal yang disusun harus berurutan secara sistematis. Selanjutnya ada berencana. Artinya proposal tersebut dibuat secara sengaja atau telah dipikirkan langkah-langkah pelaksanaannya. Selanjutnya mengikuti konsep ilmiah. Artinya mengerjakan proposal mulai dari awal hingga akhir harus sesuai dengan cara-cara atau metode ilmiah yang sudah ditentukan. Selanjutnya jelas dan dapat dimengerti. Proposal yang dibuat harus jelas dan menggambarkan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga pihak penerima dapat mendapatkan gambaran jelas tentang kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut. Selanjutnya ada bagian-bagian proposal. Dalam suatu proposal pasti akan memiliki bagian-bagian yang penting. Yang pertama ada waktu dan tempat pelaksanaan. Yang kedua ada sasaran kegiatan. Selanjutnya ada susunan panitia. Selanjutnya ada susunan acara. Selanjutnya ada perancangan anggaran biaya. Selanjutnya ada penutup. Dan yang terakhir ada pengesahan. Selanjutnya ragam proposal. Adapun ragam proposal sebagai berikut.
Berdasarkan bentuknya, proposal dapat dibagi menjadi beberapa, yaitu ada formal, proposal non-formal, dan proposal semi-formal. Baik, selanjutnya ada ragam proposal berdasarkan tujuan penulisannya. Yang pertama ada proposal penelitian pengembangan. Yang kedua ada proposal penelitian kajian pustaka. Yang ketiga ada proposal penelitian kualitatif. Selanjutnya ada proposal penelitian kuantitatif. Selanjutnya ada proposal acara. Selanjutnya ada proposal kerjasama. Selanjutnya ada proposal permohonan dana. Selanjutnya ada proposal usaha. Itulah tadi materi yang saya bawakan. Baik, selanjutnya yang akan membawakan materi yaitu Zainal Anugrah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baiklah, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Proposal penelitian. Pengertian proposal penelitian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, online proposal adalah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Proposal adalah karangan ilmiah yang berisi rancangan kerja. Menurut Jauhari 2008, proposal merupakan suatu bentuk pengajuan penawaran baik berupa ide, gagasan, pemikiran, maupun rencana kepada pihak lain untuk mendapatkan dukungan, izin persetujuan, dana, dan sebagainya. Selanjutnya, tujuan proposal penelitian. Tujuan atau maksud proposal ada tiga, yaitu memberitahukan kepada sponsor atau dosen pembimbing tentang masalah yang akan diteliti dan manfaatnya. Misalnya, hasil penelitian untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh pimpinan bisnis. Membahas hasil penelitian peneliti lain kalau ada yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti melalui jurnal. Menyarankan berbagai data, informasi yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi dan sekaligus menunjukkan bagaimana data dikumpulkan dan pengukuran dilakukan, diolah, dianalisis, dan diinterpretasikan. Selanjutnya, sistematika penyusunan proposal penelitian. Sistematik yang umum digunakan dalam menyusun proposal penelitian yaitu latar belakang. Pembahasan dalam latar belakang masalah ini bermaksud menjelaskan mengapa masalah yang diteliti itu timbul dan penting dilihat dari segi profesi peneliti. Pengembangan ilmu dan kepentingan pembangunan yang perlu disajikan dalam latar belakang adalah yang membuat peneliti merasa gelisah dan resah sekiranya masalah tersebut tidak terteliti dengan jelas. Selanjutnya, identifikasi masalah. Identifikasi masalah umumnya mendeteksi, melacak, menjelaskan aspek permasalahan yang muncul dan berkaitan dari judul proses penelitian. Rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan pekerjaan yang sulit bagi setiap peneliti. Hal ini dapat menolong mahasiswa keluar dari kesulitan merumuskan judul dan masalah adalah pengetahuan yang luas dan terpadu mengenai teori-teori dan hasil-hasil penelitian para ahli terdahulu dalam bidang-bidang yang terkait dengan masalah yang akan diteliti. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian merupakan keinginan-keinginan peneliti atas hasil peneliti dengan mengetengahkan indikator-indikator apa yang hendak ditemukan dalam penelitian, terutama yang berkaitan dengan variabel-variabel penelitian. Selanjutnya, kegunaan penelitian. Kegunaan penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan, serta untuk menjelaskan tentang manfaat dari penelitian itu sendiri. Adapun kegunaan penelitian itu ada dua, yaitu yang pertama, kegunaan untuk mengembangkan ilmu atau kegunaan teoritis. Yang kedua, kegunaan praktis ialah membantu memecahkan dan mengantisipasi masalah yang ada pada objek yang diteliti. Tinjauan pustaka, kebaruan, relevansi, originalitas, kajian pustaka yang menimbulkan gagasan dan mendasari penelitian teori. Temuan penelitian lain yang diperoleh dari acuan menjadi landasan untuk menyusun kerangka atau konsep yang akan digunakan menjelaskan di mana posisi-posisi penelitian yang akan dilakukan di antar hasanah penelitian yang sudah selesai. Selanjutnya, hipotesis merupakan pernyataan tentang nilai suatu parameter yang untuk sementara waktu dianggap benar. Yang selanjutnya, metode dan teknik penelitian. Memuat jenis penelitian populasi dan sampel penelitian, lokasi dan waktu penelitian,
hubungan variabel dan definisi operasional, instrumen penelitian, pengumpulan dan pengolahan data, metode analisis data dan keterbatasan. Selanjutnya ada jenis penelitian, berisi langkah-langkah yang akan diambil untuk membuktikan kebenaran hipotesis. Populasi dan sampel, berisi cara pengambilan sampel, besar sampel, cara pengumpulan sampel, teknik menarikan sampel. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian atau wilayah generalisasi yang terdiri dari subjek maupun objek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik. Kesimpulan, populasi bukan hanya orang, tetapi semua benda yang memiliki sifat atau ciri yang bisa diteliti. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan lokasi dan waktu penelitian, berisi mengenai tempat lokasi penelitian beserta waktu yang dipergunakan melakukan penelitian. Variabel, berisi keterangan tentang variabel atau faktor yang diamati atau diteliti dalam suatu penelitian. Selanjutnya, definisi operasional menjelaskan bagaimana suatu variabel akan diukur serta alat ukur apa yang digunakan untuk mengukurnya. Teknik pengumpulan data, berisi cara pengumpulan data yang dapat berupa data primer maupun data sekunder. Berdasarkan caranya, pengumpulan data dapat berupa observasi, wawancara langsung, angket, pengukuran, pemeriksaan, instrumen penelitian. Instrumen penelitian, instrumen adalah alat ukur. Penelitian dapat berupa kuesioner, checklist yang digunakan sebagai pedoman observasi dan wawancara atau angket. Teknik pengumpulan data, berisi cara pengolahan data yang akan dilakukan peneliti sehingga data hasil penelitian. Metode analisis data. Metode analisis data menjelaskan bagaimana seorang peneliti mengubah data hasil penelitian menjadi informasi yang dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan penelitian. Keterbatasan. Dalam setiap penelitian pasti mempunyai kelemahan-kelemahan di mana kelemahan tersebut ditulis dalam keterbatasan. Dalam bab ini disajikan keterbatasan peneliti secara teknis yang mungkin mempunyai dampak secara metodologis maupun substantif. Sistematika penulisan. Sistematika penulisan proposal peneliti yang menggunakan metode kualitatif berbeda dengan penelitian kuantitatif. Pada umumnya, sistematika proposal penelitian kualitatif adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pendahuluan, latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Metodologi penelitian, metode penelitian, tempat penelitian, instrumen penelitian, sampel sumber data, teknik pengumpulan data daftar pustaka, dan teknik analisis data. Selanjutnya, sistematika penulisan proposal penelitian kuantitatif adalah sebagai berikut. Pendahuluan, latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, dan kegunaan masalah. Selanjutnya ada landasan teori, deskripsi teori, kerangka teori, dan hipotesis. Selanjutnya ada metodologi penelitian, metode penelitian, populasi dan sampel, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis. Baiklah, itu tadi pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya serahkan kembali kepada moderator. Itulah tadi hasil dari presentasi kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Bila ada yang tidak dimengerti mohon ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.